I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NPM 241127 kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penganggaran modal. Pengertian penganggaran modal. Capital budgeting adalah suatu proses lengkap dalam menganalisa proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Pengertian lainnya adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembayaran dana yang mana dalam periode pengambilan dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Yang dimaksud dalam pembayaran atau pengeluaran ini termasuk biaya pembelian pada setiap aset tetap, yakni tanah, bangunan, mesin, dan alat lainnya. Biasanya perusahaan juga membutuhkan promosi berupa iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan pengembangan pun termasuk di dalam kategori investasi. Putusan dalam melakukan investasi bukanlah hal yang mudah, karena membutuhkan penelitian, penilaian akan situasi di masa yang akan datang. Sehingga perlu memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi, baik karena faktor internal maupun eksternal. Nilai investasi pun harus dihitung sesuai dengan arus kas dan perusahaan dan merupakan keputusan yang paling tepat guna menghindari resiko kerugian atas nilai investasi tersebut. Secara umum, perusahaan akan membuat berbagai alternatif agar bisa berinvestasi dalam jangka panjang seperti penambahan aset tetap. Capital budgeting dan keputusan keuangan tentu harus dilakukan secara terpisah. Apabila suatu investasi yang diajukan sudah ditentukan untuk bisa diterima, maka manajer keuangan selanjutnya memilih cara pembayaran yang paling tepat. Manfaat dari capital budgeting. Secara umum, manfaat dari capital budgeting adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara terperinci. Hal itu karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Manfaat lain yang tidak kalah penting dari capital budgeting adalah agar cepat mencegah terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Metode analisis. Dalam capital budgeting terdapat metode analisis yang dapat dilakukan sebelum membuat keputusan. Berikut ini adalah beberapa metode analisis yang umum dilakukan oleh perusahaan. Pertama, net present value atau NPV. NPV merupakan salah satu metode analisis capital budgeting yang berguna agar dapat mengukur nilai profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu dan juga keuangan. NPV adalah selisih antara value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada saat ini dari penerimaan uang kas yang masuk di masa yang akan datang. Yang perlu diingat, aturan dasar pada investasi adalah menerima proyek apabila nilai NPV-nya di atas angka 0. Hal ini disebut sebagai NPV rule. Para pajak sepakat bahwa ada kelebihan dan kelemahan pada penggunaan keuntungan pada metode ini. Selain pengaplikasian yang sederhana dan penggunaan nilai uang dalam menghitung nilai sesuai dengan arus kas, membuat sebuah gambaran yang jelas tentang profitabilitas proyek yang lebih real. Yang kedua, internal rate of return atau IRR.
Para ahli sepakat bahwa metode IRR merupakan suatu cara lain dalam mengevaluasi probabilitas rencana investasi dengan cara menghitung nilai uang. IRR sendiri memiliki artian discount rate atau faktor pendiskonan lain yang digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflows dan self-face value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dengan jumlah investasi yang ada. Dengan kata lain, IRR mampu menggambarkan persentase keuntungan serialitas mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang atau modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam IRR, yang dicari nilai discount rate yang bisa memberikan nilai NPV sama dengan nilai 0 bila perhitungan IRR lebih besar daripada cost of capital. Maka return yang dihasilkan jelas akan lebih besar dari yang diharapkan. Dengan nilai return yang besar, maka kemungkinan besar proyek investasi yang direncanakan pun akan diterima. Kelebihan dari IRR ini adalah dampak investasi yang akan terlihat secara jelas dalam suatu perhitungan, mulai dari arus kas yang masuk, konsep time value of money, hingga resiko investasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya, IRR menilai kebutuhan berdasarkan cost of capital sehingga tidak dapat memberi hasil yang maksimal pada pemilihan proyek berupa rasio dan kurang mampu memberikan keputusan yang pasti dan tepat untuk proyek mutually eksklusif. Yang ketiga, Profitability Index atau PI. Pengertian PI itu sendiri adalah rasio present value cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0. Sementara jika nilai PI lebih dari 1, maka proyek tersebut harus bisa ditolak. Yang keempat, Discounted Payback Period atau PP. Metode ini berarti waktu yang dibutuhkan suatu proyek investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan. Dalam proyek yang dimaksud, cara ini terbilang sederhana untuk melakukan evaluasi pantas atau tidak proyek investasi dilakukan. Penghitungan yang digunakan cenderung cepat karena berdasarkan intuisi umum yang biasa digunakan. Dalam dunia bisnis, proyek dengan nilai PP yang kecil memungkinkan akan dipilih oleh perusahaan agar dapat dijalankan. Mengapa? Karena semakin kecil nilai PP, maka akan semakin kecil pula resiko yang dihadapi terkait kondisi yang tidak menentu di masa yang akan datang. Tujuan penganggaran modal. Anggaran modal memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penyusunan anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan mengenai penyertaan modal investasi jangka panjang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Yang kedua, anggaran modal juga bertujuan untuk merencanakan pengembalian modal atas berbagai investasi yang dilakukan perusahaan. Pentingnya penganggaran modal. Anggaran modal sangat penting dilakukan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, keputusan anggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Dan yang kedua, anggaran modal yang efektif akan menaikkan ketetapan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangat penting. Terkait pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arus kas perusahaan yang baik mampu mendukung capital backdating dalam menjalankan rencana investasinya dengan maksimal. Dewasa ini untuk bisa mendapatkan arus kas perusahaan yang baik. Perusahaan lebih memilih untuk mempercayakan alur transaksi pada sebuah aplikasi pendukung. Aplikasi yang mampu membantu suatu perusahaan dalam mengoptimasi arus keuangan perusahaan serta kewajiban perpajakannya adalah online pajak. Online pajak merupakan aplikasi berbasis website yang dapat digunakan
di mana saja dan kapan saja fitur-fitur seperti pembuatan faktur komersial, faktur pajak, hingga mengirimkan ke klien dalam hitungan detik mampu mengoptimalkan produktivitas kerja Anda. Cukup sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.